Kalau orang sudah bilang tentang uang tuh kadang-kadang kita kacau. Kita mau mempertahankan kita punya iman susah. Siapa di sini berani bertahan ketika uang tidak ada, terus hanya soal ya ini. Ada mau menikah dengan satu orang yang ya kaya lah. Wah itu kita juga pikir-pikirin. Itu tantangan kita. Kapitalisme. Yang kaya akan menjadi kaya. Orang diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berusaha. Dan kaya semakin kaya. Miskin mungkin akan ada 1-2 cerita tentang keberhasilan, tapi tidak sebanyak para pemegang modal. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah akan kami sekalian. Karena memang sangat indah bagi kami ketika kami ada di hadirat-Mu dan mendengar isi hati-Mu buat kami lewat pemberitaan firman ini. Karena pertolongan-Mu itulah kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang diberikan buat saya dan bagi kita semua di malam hari ini adalah menjadi jemaat yang kokoh di tengah tantangan zaman. Saya pilih satu pembacaan Alkitab buat kita dari surat Kolose pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi jemaat yang kokoh di tengah-tengah tantangan zaman. Tema ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa pergumulan zaman ke zaman itu tidak sedikit. Dunia terus berubah, tantangan selalu ada, dan itu mendatangkan sesuatu yang serius bagi refleksi iman dan perjalanan percaya orang-orang, termasuk saya dan saudara. Di awal saya ingin menyampaikan kepada kita saudara-saudara masalah-masalah di dunia, karena masalah-masalah ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Masalah ini di dunia banyak sesungguhnya saudara, tetapi kalau kita kelompokkan masalah-masalah itu paling tidak ada 3. Kalau kita kelompokkan masalah di dunia ini banyak, tapi kalau kita kelompokkan itu kira-kira ada 3. Pertama, materialisme. Masalah di dunia itu masalah soal materi. Saya bagi dia menjadi 2 bagian. Yang pertama, materialisme itu sangat berurusan dengan ukuran-ukuran materi. Orang bertanya, dapat apa? Ada siapa di sana? Keuntungan berapa? Segala macam. Karena ukurannya materi. Saya kira kita pun mungkin ada waktu selalu kita bertanya begitu. Kedua, materialisme ini juga berhasil untuk mengganggu kita sedikit di soal percaya. Banyak orang merasa bahwa beriman itu kalau kita bisa melihat, bisa menyentuh, bisa menjamah Kristus yang tidak kelihatan itu. Kira-kira begitu. Kalau ada kesaksian orang bermimpi melihat Yesus, ketemu Yesus, kita rasa aduh kapan saya bisa begitu. Jadi ukuran-ukuran materi masuk menggerogoti.
Sehingga gampang sekali saudara-saudara, oleh karena persoalan materi tadi, yang ukuran-ukuran materi ditambah dengan kerinduan orang untuk melihat langsung, meraba, menyentuh sesuatu yang dia imani, ini jadi masalah. Ini tantangan pertama kita. Kedua, soal kapitalisme. Masalah di dunia itu kapitalisme. Para pemegang modal itu akan tambah kaya, yang miskin akan miskin, uang akan berkuasa, dan sepertinya uang memerintah banyak orang. Itu masalah tidak terhindarkan di dunia. Kalau orang bilang tentang uang tuh kadang-kadang kita kacau. Kita mau mempertahankan kita punya iman susah. Siapa di sini berani bertahan ketika uang tidak ada, terus hanya soal ya ini ada mau menikah dengan satu orang yang ya kaya lah. Wah, itu kita coba pikir-pikir ini. Itu tantangan kita. Kapitalisme. Yang kaya akan menjadi kaya. Orang diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berusaha, dan kaya semakin kaya. Miskin mungkin akan ada satu dua cerita tentang keberhasilan, tapi tidak sebanyak para pemegang modal. Bahkan orang bisa mengatur banyak hal. Yang ketiga, masalah di dunia kita sekarang adalah, dan itu tantangannya, adalah fundamentalisme agama yang jahat, yang garang. Agama-agama yang daripadanya kita harapkan ada kasih sayang, ada kedamaian, ada keamanan. Justru kadang-kadang agama-agama memprovokasi perang. Yang agama satu menghujat agama yang lain. Yang agama ini menghina agama yang lain. Jangankan soal agama per agama. Satu denominasi menjatuhkan denominasi yang lain. Satu sekte dengan yang lain. Saudara bisa bayangkan. Itu tantangan zaman ini. Dan masalah kita. Saya menguraikan bagi kita tiga hal ini untuk kita tahu, saudara-saudara, bahwa kita ada di tengah-tengah situasi yang kira-kira begitu. Di soal-soal materi, kapitalisme, dan sekaligus fundamentalisme agama. Yang membuat orang kadang-kadang bisa membenci atas nama agama. Saudara-saudara, mari kita lihat sedikit konteks dari jemaat. Jemaat sementara berada, jemaat dalam teks tadi Kolose, sementara berada dalam sebuah keadaan di mana pengajar-pengajar sesat cukup banyak. Mereka menyampaikan bahwa untuk mengenal Tuhan dan supaya kamu diselamatkan dengan sempurna, maka kamu sekalian harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah alam semesta. Harus, supaya menjadi sempurna. Jangan hanya Tuhan, semua yang berkuasa di alam semesta ini harus kamu. Atau saudara-saudara, bahwa kalau kamu betul-betul ingin militan begitu, maka kamu harus menjalankan peraturan-peraturan sunat, pantangan-pantangan, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, makan ini tidak boleh, itu tidak boleh, segala macam. Harus ditegakkan dengan baik. Kondisinya kira-kira waktu itu begitu. Dalam situasi yang seperti itu, saudara-saudara, maka nasihat-nasihat tadi itu muncul. Supaya jemaat tetap mempertahankan iman mereka. Kenapa orang-orang Kristen, kenapa orang-orang percaya itu mesti bertekun, saudara? Sebab bertekun itu paling tidak memberi tanda kita ini telah diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Kita mesti bertekun di dalam iman karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Tadinya oleh karena dosa kita jauh dari Tuhan Allah dan kita telah diperdamaikan. Tidak diperdamaikan biasa, saudara, kita ini milik Kristus. Bukan sekedar milik Kristus, saudara-saudara, tapi kita sekaligus dikuduskan di dalam Kristus. Jadi bertekun di situ menjadi kuat. Supaya orang kokoh dalam situasi zaman yang berubah, dalam persoalan-persoalan zaman yang tadi didefinisikan bagi kita sekalian. Jaga baik-baik karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Jangan sampai hanya soal materi kemudian kita menjadi musuh Allah. Jagalah baik-baik karena kita ini telah menjadi milik Kristus. Jangan sampai karena kita justru menyembah kepada agama dan tidak menyembah kepada Kristus.
dan kemudian kita saling melukai satu dengan yang lain. Jaga baik-baik. Orang-orang kudus harus mempertahankan kekudusannya. Saudara, teks itu berbicara tentang ketekunan. Bertekun itu paling tidak memberi tanda. Bertekun itu artinya berkeras hati dan dia sungguh-sungguh. Hati keras betul dan dia mau bersungguh-sungguh. Dan tetap akan berpegang teguh. Bertekun artinya begitu, berpegang teguh. Bagaimana sekarang, saudara? Bagaimana sekarang kita bisa melihat bahwa ini orang ini bertekun? Saya dan saudara bertekun itu kalau kita sementara berjumpa dan mengalami sebuah ujian iman, baru kita bisa disebut bertekun. Kalau tidak ada ujian iman, bagaimana saya bisa disebut sementara bertekun? Ada ujian iman yang kemudian kita bisa ukur, kita bisa tetap bertekun di situ atau tidak, karena kita telah diperdamaikan dengan Kristus, dikuduskan dan menjadi milik Kristus. Coba kita renungkan. Kita pernah mengalami ujian-ujian iman? Atau kita sementara menjalani sebuah ujian iman? Karena itu yang akan menghasilkan ketekunan kita, supaya tetap kokoh di situ, sekalipun ada tantangan. Atau saudara-saudara, kita mau untuk menjalani hidup ini secara utuh, untuk membuat orang itu menjadi kokoh, kuat. Tadi kan ada tantangan iman, ujian iman. Yang kedua, kemauan kita untuk menjalani hidup ini secara utuh. Apa itu menjalani hidup secara utuh? Menjalani hidup secara utuh itu adalah menjalani kala susah, menjalani kala senang, menjalani kala sakit, menjalani kala sehat, menjalani ketika kita jatuh, dan menjalani ketika kita naik. Itu utuh. Banyak orang Kristen tidak mau menjalani kehidupan dengan utuh. Ketika dia ada pada sebuah kehidupan yang senang, bagi dia itulah kehidupan, itulah percaya. Orang-orang suka sekali supaya dia punya kehidupan memang hidup dalam Tuhan itu kita senang, kita bahagia. Nah itu. Akhirnya ketika ada situasi-situasi lain, susah, sakit, sedih, jatuh, orang merasa Tuhan tidak ada di situ. Banyak orang meninggalkan Tuhan oleh karena hal-hal itu. Jadi menjalani hidup secara utuh itu menjadi sebuah catatan bagi kita. Nah sekarang saudara, bagaimana menjadi kokoh dan terus bertahan di situ? Saya berefleksi dari pembacaan tadi mencatat bagi kita, tidak ada cara lain. Yang paling pertama selalu harus disebutkan, yaitu kita hanya bisa mengandalkan Tuhan untuk itu. Untuk tetap berdiri kokoh dalam situasi-situasi itu, hanya bisa kita mengandalkan Tuhan. Tidak bisa mengandalkan yang lain selain Tuhan. Itu catatan pertama. Jemaat yang tetap kokoh di tengah tantangan zaman tanpa mengandalkan Tuhan itu sebuah kemustahilan. Tetap harus mengandalkan Tuhan. Kedua, berdoa. Jangan putus-putus berdoa. Saya mengajar tentang berdoa dan saya sampaikan, doa dibutuhkan oleh orang-orang yang merasa dirinya terbatas. Sebab orang-orang yang terbatas itu akan mencari yang tidak terbatas, kan dia tahu bahwa dia tidak mampu, dia tidak bisa. Bagi mereka yang merasa diri tidak terbatas, dia tidak membutuhkan doa. Tetapi yang merasa dirinya terbatas, doa menjadi bagian yang sangat penting dalam hidupnya, kalau mau kokoh. Tiga, melakukan yang baik. Ini situasi paling tidak dari gambaran persoalan tadi. Materialisme, kapitalisme, fundamentalisme agama yang garang. Saya dan saudara dituntut supaya tetap kokoh adalah tetap harus melakukan yang baik. Tetap harus melakukan yang baik. Tidak boleh ada alasan untuk melakukan yang tidak baik. Oleh karena alasan materi kah? Atau alasan-alasan lain. Saudara tahu, kadang-kadang kalau dalam konteks persoalan agama, ada banyak orang membela Tuhan. Ambil sikap membela Tuhan. Hai, betapa kuatnya Tuhan kita dan tidak perlu dibela. Lakukanlah yang baik. Itu tugas.
Empat, iman. Di tengah-tengah situasi yang tadi yang berubah dengan tantangan-tantangan zaman situ yang membuat kita kadang-kadang mau jatuh ke situ, memang iman. Jadi kalau mengandalkan Tuhan, berdoa, beriman dan melakukan yang baik, saya kira ya mulai cukup baik itu sudah. Itu jemaat yang menandakan bahwa oke, zaman ada di situ tapi kita akan tetap berjalan yang sebagaimana seharusnya. 5, hidup di atas standar iman. Jadi dia bukan iman saja, beriman saja, tapi hidup di atas standar dari iman. Apa itu Pak Pendeta? Hidup di atas standar iman itu kira-kira begini. Jangan lupa, berdoalah bagi musuh-musuh. Itu standar. Woi, kalau berdoa bagi orang yang memusuhi kita ini, kita doa apa? Jangan sampai kita doa serahkan dia ini. Kita marah, kita benci, dan seterusnya. Tapi itu standar iman mengatakan begitu, nah. Karena iman kita mau pakai ini untuk tetap berdiri kokoh. Atau iman punya standar itu bilang, ingat, tetap bersyukur di waktu susah. Itu standar. Bersyukur di waktu susah. Kalau bersyukur di waktu senang ya mas bisa kelihatan lebih gampang. Tapi bersyukur di waktu susah, saya merenungkan ini, saudara. Tadi saya pulang dari Noemuke. Saya berpikir, mungkinkah kita bersyukur di waktu susah? Itu bukan, saudara jangan cepat-cepat bilang mungkin, jangan. Coba renungkan baik-baik. Karena saya kadang-kadang bilang, tapi bersyukur ya Pak, bersyukur. Kita ngomong bersyukur, tapi itu kata itu sebenarnya apa? Tidak keluar dari kita hati, kan kita lagi tertekan sebenarnya. Tapi kita bilang, tapi bersyukur. Memang apakah itu betul-betul bersyukur? Itu harus ditanya berulang-ulang. Bersyukur di kala susah. Atau karena tidak mampu disebut mengeluh, ya kita pakai bahasa sudah bersyukur. Tapi bersyukur ya Pak, bersyukur. Tapi itu sebenarnya tidak tulus keluar dari situ. Lanjut. Ingat, yang benar itu tetap benar dalam situasi tantangan iman yang tantangan zaman yang begini besar ini. Ingat baik-baik, yang benar itu benar. Jangan berusaha begitu rupa untuk merubah yang salah menjadi benar. Jangan. Benar itu benar. Pak Pendeta, tidak mungkin. Jangan juga cepat-cepat. Kenapa saudara? Karena kita biasa bilang begini, namanya kan kita hidup di dunia toh. Namanya kita hidup di dunia. Kemarin dengan kaum ibu ibadah, tema yang mereka berikan kepada saya itu adalah materi kebenaran. Saya bicara tentang salah satu unsur dari kebenaran itu adalah legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu salah. Terus saya pakai beberapa contoh. Salah satunya saya bilang begini. Misalnya kita urus SIM. Untuk urus SIM motor ini kan harus ikut yang lurus-lurus. Itu adalah piko periksa di dokter, bawa surat keterangan dokter PD itu kantor yang polisi punya. Sampai di situ tunggu nomor antrian. Kok sebentar dan kita coba naik motor, belok kiri, belok kanan. Duduk tunggu sedikit supaya mau foto, bayar, ambil, pulang. Itu bisa dari jam 7 pagi sampai jam 1. Terus Pak Yandi langsung bilang, tapi kan Pak Pendeta Yandi itu sibuk. Apalagi ada jemaat yang polisi. Terus kita tambah 2 kalimat. Daripada kita duduk kau buang kerja di situ. Terus tambah sedikit lagi. Kok biasa kalau normal misalnya bayar 50, kok kita kasih tambah 50. Sangat logis toh saudara, sangat-sangat logis. Untuk yang salah kita bilang itu benar. Namanya masih hidup di dunia toh. Ini tantangan zaman. Gitu. Saudara tidak usah berpikir sampai dunia runtuh, tidak usah. Pikir yang biasa-biasa ini tiap hari kita ada.
jalani. Lanjut. Ingat bahwa bagaimanapun kita diselamatkan, kita itu ciptaan baru. Jangan hidup seperti manusia yang lama, seperti orang yang belum percaya kepada Kristus. Tapi hiduplah sebagaimana orang percaya kepada Kristus. Di tengah zaman ini. Zaman ini bikin kita abu-abu nanti. Abu-abu yang dimaksud hampir-hampir kita tidak ada pilihan sama sekali. Jadi sudahlah atur begitu rupa supaya kita tetap kompromi lah. Jangan. Berikut. Ingat supaya tetap bertekun dalam menjaga perdamaian. Karena jahat. Orang upaya saling menjatuhkan, meruntuhkan, menghancurkan. Itu sangat berat. Kadang-kadang atas nama agama. Ingat, di tengah-tengah zaman yang begitu saya dan saudara dapat tugas supaya tetap harus menjaga perdamaian. Kita duta-duta perdamaian. Kita diutus untuk membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terakhir, ingat, harus sedikit berani untuk tidak berkompromi dengan yang salah. Jangan harus sedikit, harus berani. Kalau harus sedikit berarti oh ya sudah sedikit ini. Jangan, saya hapus buang itu kata sedikit. Harus berani untuk tidak kompromi dengan yang salah. Itu catatan di tengah-tengah zaman ini. Karena zaman berubah sudah. Tambah hari kita lihat banyak persoalan terjadi oleh karena perubahan zaman. Lalu kita ada di tengah-tengah. Kita penuh dengan tugas-tugas ini. Tetap jadilah terang, jadilah garam. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Firman-Mu menolong kami hari ini untuk kami sadar Engkau telah memanggil kami, memeteraikan kami, menyelamatkan kami, sehingga kami perlu nyatakan di tengah-tengah dunia ini, menjawab berbagai-bagai tantangan zaman ini. Kuatkan dan teguhkan hati kami supaya kami tetap kokoh karena dan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin.